Oke, matur nuwun. Ya, oke, monggo Ya, Pak Hari. Oke. gitu ya Oke, teman-teman. silakan. Jadi yang pertama nanti perlu difahami adalah terkait dengan durasi pelaksanaan magang. Kalau kemarin dikatakan berapa? 4 bulan itu sudah termasuk dari perencanaan sampai ujian. Itu kata kuncinya yang pertama. Lalu besok ketika magang, teman-teman sudah dikirimi Pak Dakum ini ya, apa logbook ya. Itu logbook itu harian. Jadi logbook berbeda dengan formulir konversi. Oke, ini judulnya formulir konversi. Kalau logbook adalah detail kegiatan yang dilakukan per hari, per jam, per menit, per waktu. Ya, nanti dari logbook itulah kemudian kita bisa mengisi formulir konversi ini yang harus teman-teman isi selama kegiatan magang. Ya, jadi besok ketika pertama penerjunan itu sifatnya adalah observasi sampai dengan hari Jumat. Ya, kita akan batasi teman-teman itu di tempat magang cuman sampai hari Jumat kalau bisa. Jangan sampai hari Sabtu juga begitu. Tapi kalau ketentuan dari mitra demikian silahkan diikuti. Di pengadilan misalnya, ya atau di kantor advokat. Tetapi ya kalau memang bisa sampai hari Jumat ya Jumat jam kerja lah sesuai dengan jam kerja tempat mitra Anda. Ya, menyesuaikan kalau itu. Ya kalau misal nanti prakteknya hari Sabtu ya Sabtu. Oke, hari Minggu dibutuhkan untuk lembur dan lain sebagainya, monggo. Ya, begitu. Oke, jadi nanti di formulir ini diisi secara berkelompok, gitu ya. Diisinya berkelompok. Ya, kelompok mahasiswa, ya nanti diisi namanya. Yang pertama nama. Oke, nama itu diurutkan boleh atau tidak juga boleh, tapi dipastikan nama ketua kelompoknya nanti ini bisa diklik nih. Kalau jenengan klik ini akan muncul beri keterangan ketua kelompok dengan memberi tanda bintang di akhir. Misalnya Nimas Ayu. Oke, dia ketua kelompok diberi tanda bintang. Oke, selanjutnya Dita Septia, misalnya satu kelompok ya. Kemudian yang terakhir Bintang. Oke, jadi ada 3 orang, maksimal kan 3 orang ya, tidak ada yang lebih. Nanti kolom terakhir ini diabaikan saja atau bisa dihapus. Nanti masing-masing kelompok akan kami buatkan Google Drive. Muncul terlihat ya, ini adalah dokumen magang. Ketika teman-teman klik mandiri akan muncul tempat magang dan dosen pembimbing. Silahkan Anda mengisi sesuai dengan tempat Anda. Tidak usah usil dengan mengisi tempat temannya. Ya, isi aja tempat Anda sendiri. Oke, nanti di dalam folder ini sedang dipindahkan oleh Anissa akan ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan ini. Ya, semuanya ini nanti akan dimasukkan per tempat magang. Yang sedang kita isi sekarang adalah formulirnya. Oke, jadi formulir itu nanti pertama diisi identitas, semesternya sama saya kira ya, semester 7. Kemudian nama DPL-nya siapa sesuai dengan SK. Ya, nanti surat SK dosen pembimbing juga dimasukkan ke dalam folder itu ya. Nanti teman-teman bisa menguraikan di sini. Lalu BKP MBKM-nya apa? Kegiatan MBKM-nya apa? Yang dicentang adalah magang garing praktik kerja. Oke, ya. Nanti kalau jenengan melaksanakan kegiatan yang lain bisa disesuaikan. Tapi sekarang kan ini sama ya, praktik kerja, magang atau praktik kerja. Nah, teman-teman sekalian, karena Anda melalui kegiatan magang ini akan dikonversi ke 20 SKS ya. 20 SKS itu kalau kita urutkan satu persatu dari mulai manajemen organisasi, etika profesi, politik hukum yang jenengan tempuh 20 SKS itu ya akan ada 22 capaian pembelajaran yang sudah saya rangkum berdasarkan aspek-aspek tertentu. S ini untuk aspek sikap, KU itu untuk aspek keterampilan umum, ya, kakak itu keterampilan khusus, kemudian P itu untuk pengetahuan.
Totalnya ada 22. Kalau tidak salah nanti dihitung ya. Ada 7 untuk S, 5 untuk KU, 5 untuk KK, ya, 5 untuk pengetahuan. Ini yang saya rangkum dari semua mata kuliah yang akan jenengan dikonversi nanti setelah magang. Nah, kami merumuskan di program studi integrasi dari semuanya. Tadinya saya urutkan. Jadi 22 tabel ke bawah. Tapi pas saya lihat secara psikologis kalau Anda diminta untuk memenuhi satu-satu, walah, itu akan memberikan beban yang cukup berat bagi teman-teman. Saya integrasikan dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan ke dalam satu capaian yang diharapkan dari magang. Misalnya dari sikap 3, sikap, keterampilan umum 1, keterampilan khusus 2, dan pengetahuan 2, akhirnya muncul kompetensi magang yang diharapkan untuk teman-teman adalah mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Itu sikap. Sikap itu kalau kamu ketemu orang kecelakaan di jalan, apa tuh yang Bintang lakukan? Ngebantu orangnya, malah foto-foto, atau yang lainnya. Nah, jadi apa yang kamu tunjukkan ketika melihat satu peristiwa nanti di tempat magang misalnya. Itu sikap lah, sederhananya begitu. Ya, internalisasi nilai-nilai Pancasila, ya, dan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Nah, penyelesaian permasalahan hukum itu nanti berkaitan dengan keterampilan khusus atau keterampilan umum. Bintang akan melakukan upaya apa untuk menyelesaikan masalah yang nanti dihadapi saat magang. Ya. Lalu dengan pengetahuan yang Bintang sudah miliki, itu aspek pengetahuan. Jadi kita integrasikan. Ya, Bintang harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sikap, memunculkan sikap apa? Ya, melalui penyelesaian hukum, ya, dengan menggunakan pemikiran yang logis dan kritis. Itu adalah pengetahuannya nanti. Oh, saya sudah belajar ini di kelas. Ini aspek pengetahuan yang saya tahu. Jadi untuk menyelesaikan itu, saya akan menggunakan teori inikah atau apa pengetahuan apakah nanti Bintang begitu. Itu CP yang pertama. Dan seterusnya dari 22 itu kami rangkum jadi 7 capaian yang harus dicapai. Oke, jadi pada intinya yang saya bold hitam ini adalah kompetensi yang harus jenengan teman-teman semua penuhi ketika magang. Ya, mampu apa, mampu apa, mampu apa, ini ketujuhnya yang harus jenengan penuhi. Kalau baca pedoman kan banyak banget ya. Jadi bingung, metodenya banyak banget, kegiatannya banyak banget. Sekarang saya rangkum jadi 7 kegiatan yang harus Anda lakukan selama 900 jam. Ya, dari mulai perencanaan. Lah, perencanaan apa, Pak? Nanti dilihat aja. Mampu mengambil keputusan. Lah, kemarin mau seleksi sebelum daftar tuh saya mau daftar ke sini tuh gimana memutuskannya gitu. Pertimbangannya apa? Itu proses. Jadi sudah dihitung jam. Oke, ya nanti selama proses CP mana yang sesuai itu jenengan bisa konsultasi dengan dosen. Gitu ya teman-teman, bisa difahami sampai di sini. Boleh disela kalau nggak paham daripada nanti saya panjang lebar ngomong, teman-teman nggak paham karena ini teknis. Nah, dari 7 kompetensi kemampuan yang harus jenengan capai ini, kami berikan arahan. Kalau Bintang magang di mana? Kantor advokat Bintang, ya. Bintang harus melakukan kegiatan apa untuk mencapai kompetensi ini? Bintang harus mampu menyusun strategi dalam kasus klien. Ketika ada klien ke kantornya Bintang besok di Mitra itu kasusnya apa? Misalnya one prestasi. Kamu harus punya strategi. Wah, ketika ada one prestasi, saya harus bisa menganalisis dari aspek perdata seperti apa. Keterampilan apa yang harus saya miliki dalam menyelesaikan itu. Ya, nah nanti diarahkan oleh advokat. Pak Hari, boleh nggak diganti aktivitasnya? Boleh. Mana referensinya? Di pedoman banyak, di metode. Ya,
Di pedoman kalau jenengan buka pedomannya kan ada metode lampiran di bawah itu. Untuk mencapai kompetensi ini punya metodenya apa boleh. Jadi dalam satu integrasi capaian ini kamu boleh menggunakan 5 strategi, 6, 7, 10 boleh. Atau cukup satu ya boleh. Nanti dasar rasionalnya apa ketika dituangkan di dalam jam. Kira-kira kalau melakukan satu kegiatan ini bener nggak sih bisa 100 jam? 100 jam itu nggak mungkin dilakukan sehari, Mas Mbak, kurang waktunya. Ya, nggak mungkin berturut-turut, nggak juga. Selama 3 bulan besok magang, sekarang Anda melakukan kegiatan A 5 jam, ya minimal sehari 8 jam. Kalau dikonversi ke 4 bulan tadi. Ya, 8 jam kamu melakukan aktivitas. Dan pembagiannya adalah kemarin kalau tidak salah 5 itu 200 jam, 5 CP ini ya, 5 kompetensi ini 200 jam, 2 CP lainnya adalah 300 jam. Ya, atau 100 jam, maaf. Ya, jadi nanti genap 900 jam pokoknya. Rasionalisisnya begitu atau tidak harus begitu nggak apa-apa, yang ini 500, yang ini 5 jam, yang ini 10 jam tergantung kegiatan. Nanti yang akan mencentang relevansi ini hanya dosen. Jenengan hanya menyusun aktivitas. Kalau bintang di kantor advokat nanti ketika diisi di tempatnya bintang yang ini dihapusin tang. Ya, yang ini dihapusin. Kamu cuma ngisi yang di bagian ini dengan teman-teman berkelompok. Makanya 3 hari pertama adalah observasi. Ini kan saya dapatkan dari literatur review. Oh, kira-kira tugas advokat bayangan kita ini. Maka bintang merumuskan di sini. Begini, begini, begini. Besok konsultasi dengan DPA dan instansinya. Pak, betul nggak begini? Pak, betul nggak di kantor jenengan itu kalau ketemu klien melakukan kegiatannya ini? Atau untuk mencapai tujuan ini kegiatannya ini betul nggak Pak? Ada nggak kegiatan itu di kantor jenengan? Observasi dulu. Caranya mengobservasi bagaimana? Saya sediakan formulirnya. Ini ya, kita loncat ke formulir observasi untuk mengisi aktivitas. Aktivitas ini kan kegiatan ya, kegiatan yang akan kamu lakukan. Bisa jadi di kantor advokat Bintang dengan kantor advokatnya Anissa di Temanggung itu beda kegiatannya. Tidak sama. Karena kasus yang ditangani juga misalnya beda. Jadi jangan disamakan. Tetapi boleh ditulis sama dengan kantor yang lain ketika misalnya memang ada kegiatan itu. Jangan diada-ada. Di Fakultas Hukum kita itu nggak ada kegiatan A, tapi di UGM Fakultas Hukumnya punya kegiatan itu. Jadi bakal berbeda meskipun instansi sama. Di pengadilan juga gitu. Di Sleman dengan Mungkit dan Kota juga pasti sama. Misalnya karena apa? Kelasnya, yang satu kelas 2, yang satu kelas 3, yang satu kelas 1 misalnya. Kan beda-beda nanti kasus yang ditangani. Ya, jadi di aktivitas itu berdasarkan apa yang akan jenengan lakukan untuk mencapai kompetensi. Nah, ada formulirnya. Ini untuk di pengadilan ya, saya warnai ya biar nanti nggak bingung. Boleh besok setelah magang dihapus warnanya. Ketika di pengadilan, tuliskan kelompoknya, tanggal observasi itu 3 hari. Dari mulai besok hari apa? Rabu, Kamis, Jumat. Anda melakukan observasi. Besok ketika dosen penerjunan pun akan menyampaikan itu. Tidak langsung diberi proyek. Kamu tidak langsung diberi tugas. 3 hari observasi. Melihat-lihat di sini kegiatannya apa saja, dicatat. Syukur-syukur sebelum 3 hari sudah bisa ditulis dalam formulir ini. Paham ya teman-teman ya? Bisa Pak, mohon ditangkap maaf. penjelasan saya? Oke, paham ya? Pak, mohon maaf saya sela sebentar, Pak. Boleh, Kam. Itu yang terkait relevansi itu pengisian dosen yang ngisi DPL atau Pak Hari ya, Pak? Relevansi yang mengisi DPL atau Kaleb. Ketika DPL berhalangan maka Kaleb. Ini kan online, Kam, nanti di Google Form, di Drive. Oh iya, Jadi Pak. kamu ngisinya juga di Drive, jangan di download. Agar apa? Ketika kamu mengisi program kegiatan ini dan mengisi jamnya, itu
nanti saat dosen datang ketemu kan kemarin kami sampaikan minimal sebulan sekali itu ada komunikasi datang ke tempat. Setiap hari, setiap minggu, setiap menit, setiap jam boleh komunikasi lewat online, bisa WhatsApp, nge-Zoom atau apa. Pak, saya sudah ngisi CP yang ketiga. Waktu yang dibutuhkan adalah 500 jam. Monggo dinilai nanti kalau dosen relevan ditulis relevan, betul nggak 500 jam diakui atau dosen ternyata hanya mengakui 200 jam. Itu didiskusikan nanti dengan dosen. Gitu Mas Hikam? Jadi Oh, gitu Pak. semuanya online ya, jangan di-download ngisinya ya. Gitu Pak. Hati-hati ketika mengisi jangan ada yang kehapus. Karena kamu punya akses untuk mengisi, mengedit ini. Ya pastikan dia yang paham menggunakan spreadsheet yang akan mengisi. Gitu ya, guys. Gitu Pak, Yo siap. kalau susah-susah banget ya nanti di-download dulu, ditulis manual ketika mau bimbingan dosen sambil nulis, sambil bimbingan sama dosen. Gitu ya. Oke, diatur strateginya macam-macam teman-teman nanti yang ngatur sendiri teknis ini. Oke, lah Pak saya kok bingung kalau cuma satu, masa iya 100 menit, 100 jam, mesti kurang Pak, kegiatan lain harus saya gali. Gimana caranya? Formulir observasi ada nanti di Google Drive masing-masing mitra. Diisi nama anggotanya, tanggal observasi tadi saya bilang 3 hari dari Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian mitranya siapa, boleh pengadilannya atau kalau syukur-syukur besok sudah punya DPL dari instansi ditulis namanya, ya. Nah itu oke, tanggal observasi sudah ada nanti saya hapus. Oke. Nah, untuk memenuhi CP1 ini kan nilai internalisasi nilai Pancasila dan hukum. Betul ya, internalisasi nilai Pancasila dan hukum. Ini ya, CP1 ya. Pertanyaannya kalau di pengadilan kurang lebih aktivitas apa sih yang mungkin mahasiswa pahami, Pak Hakim, Pak dosen, boleh ke dosen dulu, boleh ke hakim langsung. Pasti yang tahu teknis tentu mitranya. Nanti setelah kamu dapat tinggal komunikasi sama dosen. Ya, biar dirangkum. Karena jangan semua diuraikan satu-satu. Kalau kata dosen, alah itu tulis aja kegiatan yang kata mitra tentang melakukan pendampingan kepada klien itu di 2 CP. Yang pertama dan yang kelima misalnya. Tulis. Jadi kegiatannya satu tapi pemenuhannya untuk 2 CP gitu. Ya, jadi jangan ditafsirkan berat dulu. Boleh jadi satu kegiatan itu nanti ketika kalau mitra kan taunya aktivitas, kalau dosen kan taunya capaian pembelajaran. Makanya setelah jenengan dapat aktivitasnya, sampaikan ke dosen. Boleh kok aktivitas itu ditulis untuk 2 CP. Boleh jadi kamu mengerjakan satu, jamnya nanti diakumulasi di sini. Ya, jadi nggak berat. Oke, teman-teman sekalian, nanti dan seterusnya sampai dengan 7 kompetensi ada pertanyaannya. Pertanyaan ini bersifat tentatif dan situasional saja. Kalau besok ternyata di mitra ada pertanyaan tambahan, boleh teman-teman tambahkan di sini. Ya, jadi kan diskusinya sambil duduk di meja, nanti diketik tambahan boleh. Jadi ini hanya akan ada di tempat mitra jenengan, makanya jangan iseng mengisi tempat orang lain, kasihan temannya. Ya, ini tidak untuk main-main. Jadi serius. Boleh nggak diskusi dengan mitra yang lain? Boleh dengan teman yang lain ketika memang aktivitasnya sama. Tapi kalau aktivitasnya berbeda, tadi yang saya bilang jangan diikuti. Karena kalau tidak dilakukan di tempat jenengan, buat apa ditulis strateginya? Akhirnya tidak akan tercapai. Ya, begitu ya. Sederhananya teman-teman. Nah, ini boleh nanti jawabannya ditulis di sampingnya. Bagaimana mahasiswa dapat belajar menerapkan ilmu hukum? Aktivitasnya yaitu dengan cara misalnya melakukan studi kasus atau melakukan diskusi kasus setelah setiap pelaksanaan sidang misalnya. Nah, itu kan untuk mahasiswa dapat belajar menerapkan ilmu hukum gitu ya. Nah, sama enggak di PN Sleman dengan Mungkit dan Kota? Monggo nanti mitra yang menjawab. Kalau ada nggak Pak setiap selesai kita nonton sidang ada diskusi? Ada, berarti kan sama. Nah, gitu ya
Teman-teman sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ini pengisian untuk observasi. Nanti jawabannya langsung setelah tanda tanya ini. Begitu. Nah, jawaban aktivitas inilah yang teman-teman pindahkan ke sini. Ya, yang Pak Hari sudah tulis boleh digunakan kalau ada aktivitasnya di tempat Anda. Tinggal menambahkan yang lain. Atau menghapus jika tidak ada, mengganti dengan aktivitas yang lain. Makanya observasi dilakukan 3 hari. Sampai di sana paham? Bisa dicatat teman-teman. Mas Hikam yang sendiri paham? Hikam nggak ada temennya soalnya. Kam, mana orangnya ini? Ya, Maaf, Pak. Saya Ya, juga nggak paham, ada Pak. temennya, Pak. siapa yang ada temennya? Noval juga. Ya, makanya nanti Noval, Hikam, Yusuf tadi yang tidak ada teman kelompoknya secara intens boleh diskusi dengan DPA. Kalau agak bingung lagi boleh ke Pak Hari dan ke Pak Dakum. Gitu ya. Baik, Saya Pak. fasilitasi Hikam, Noval, Yusuf terkhusus itu karena sendiri. Baik, Pak. Ya, yang lainnya kan berkelompok nanti bisa diskusi. Gitu teman-teman. Jadi tolong nanti difahami pengisian ini. Anda hanya mengisi aktivitas ya dan target jam. Yang integrasi CP jangan dirubah-rubah, itu sudah pakem. Ya, dari sini ke sebelah kiri ini semuanya jangan dirubah. Yang Anda rubah adalah aktivitas sesuai tempat mitranya dan target jam. Nanti yang menulis relevansi adalah DPL atau Kaleb dalam konteks DPL berhalangan mengisi. Yang menilai Kaleb dalam konteks DPL berhalangan mengisi. Ini kalau jenengan rubah-rubah nanti ini kan melampaui nih. 1.300 ada keterangannya. Lebih dari 900 jam. Sudah boleh. Tapi kalau dia kurang daripada 900 jam, teman-teman, ya, ini nanti akan kurang dari 900 jam. Anda magangnya tidak dikatakan selesai. Ya, makanya kemarin tahapan seleksi sampai besok mau tahapan ujian, oh tak sisakan 10 jam untuk persiapan menyusun laporan, persiapan menyusun tugas luaran magang sampai dengan persiapan ujian itu kan menggali teori lagi. Nah, itu nanti saya tambahkan di jam di CP yang mana. Gitu ya, teman-teman ya, itu strategi. Nanti DPL dengan saya kita bisa diskusi lebih dalam. Di tempat yang lain juga demikian. Oke, itu teknis sekali. Jadi saya minta tolong Anda untuk concern terhadap itu. Pak, lembur boleh nggak sih? Itu didiskusikan dengan mitra. Kami selalu menghimbau bahwa jam kerja itulah jam Anda magang. In case kemudian yang di yang di kantor advokat itu kan sidangnya tidak hanya di Magelang, kadang-kadang ke Pekalongan, kadang-kadang harus ke Semarang sehingga pulangnya malam. Ada kompetensi teamwork misalnya di sana, bentuk kompetensi tambahan ditulis di sini. Saya tidak melarang untuk melakukan overtime. Overtime itu apa? Tadi apa istilahnya? Setelah jam kerja gitu ya, lembur lah, overtime boleh saja ya, tetapi saya minta kelebihan nanti teman-teman yang sampaikan ke mitra, kelebihan kompetensi yang didapatkan ditulis di sini lalu dibuat dalam bentuk apa? Surat dari mitra yang menyatakan selain 7 kompetensi ini ternyata ada kompetensi tambahan bonus dari mitra, kelebihan saking luar biasanya mitra ini memberikan bonus kompetensi di luar yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan program studi, ditulis di sini, minta buktinya baik melalui surat pernyataan pimpinan tempat mitra atau sertifikat. Fungsinya apa, Pak? Nanti ketika teman-teman mau lulus jadi SKPI. Untuk mendukung nilai itu diakui teman-teman dan berharga sekali. Makanya optimalkan di tempat mitra, belajar yang banyak, kelebihan kompetensi itu masukkan di sini. Artinya nanti jumlah jamnya pun akan terlampaui. Ya, ya SKPI itu penting. Ketika lulus jangan sampai Anda tidak punya surat pendukung.
ya ijazah, surat keterangan pendukung ijazah. Itu penting sekali kalau mau daftar kerja jadi lampiran tambahan selain transkrip nilai dan ijazah. SKPI. Ya, karena ada kompetensi di luar yang sudah ditetapkan didapatkan oleh Anda ya. Biasanya jam terbang kantor advokat itulah yang akan menentukan kelebihan kompetensinya. Karena pasti dari sisi pelayanan banyak sekali, maka belajar yang banyak di sana. Gitu ya. Boleh overtime itu silahkan. Justru kalau saya jadi jenengan, itu akan saya manfaatkan untuk mendapat pengetahuan lain, kompetensi tambahan lain, agar nanti bisa digunakan saat Anda mau melamar bekerja. Ya, pre-job placement istilah magang kita itu. Jadi menempatkan Anda bekerja sebelum nanti Anda lulus, mengenal lebih dalam kantor advokat, mengenal lebih dalam dunia pengadilan. Gitu. Bisa difahami ya, ini adalah kompetensi tambahannya. Ya, jadi jangan sampai ada anggapan bahwa aduh Pak berat banget selalu overtime. Kalau saya ambil sisi positifnya bahwa itu yang akan melatih teman-teman nanti saat sebelum Anda bekerja. Ambil kompetensi tambahannya tuangkan di sini. Paham ya? Dicatat. Nanti mitra juga insya Allah akan membantu teman-teman dalam pengisian. Tapi bukan mitra yang isi, jangan nambah kerjaan mitra. Yang ngisi Anda, kalau nanya boleh. Jangan nambah kerjaan Bapak Ibu di tempat mitra. Ya, Anda yang mengisi konsultasi ke mitra. Kalau mau enak di print out dulu, dicatat, Bu, saya mau ngisi ini, Pak, saya mau ngisi ini, boleh nggak? Betul nggak kemarin kegiatannya ini? Pak, ini Bu, kayaknya ini kok kompetensi tambahan, G. Saya izin ditambahkan, mohon bantuan nanti surat keterangan bahwa saya melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kompetensi tambahan saat magang di kantor Bapak Ibu atau sertifikat boleh. Nanti diklaim saat SKPI. Begitu teman-teman sekalian ya. Paham sampai sini monggo mau disela biar nanti tidak kepanjangan dan Anda paham dari proses penjelasan saya ini. Monggo teman-teman mahasiswa. Bintang mana? Bintang oke, paham Bintang? Bintang masuk, Pak. Masuk oke ya. Paham? Paham, Pak. Bismillah, Pak. Bismillah. Ulfa oke? Iya, Pak, paham. Oke, oke. Ini adalah formulir konversi yang harus teman-teman isi. Ya, jadi ini yang pertama. Oke, kemudian Pak Hari tadi kan observasi sudah. Ya, kemudian ya kemarin terkait dengan pedoman dan seterusnya juga sudah. Sekarang Pak Hari mau masuk ke proyek apa sih yang jenengan semua bisa konversikan saat ketika melaksanakan magang dengan skripsi. Nanti akan ada 2 ujian di akhir melibatkan mitra. Mitra itu akan menguji Anda sebagai apa? Penilai layak lulus atau tidak Anda bekerja di tempat magang. Maka etika, dedikasi, kemudian tanggung jawab, dan lain sebagainya harus Anda jalin dengan baik dengan mitra. Karena beliau yang akan nanti menentukan si A lulus, si A tidak lulus. Oke, selain itu, mitra yang akan menjadi dosen penguji eksternal dari praktisi hukum, baik advokat atau hakim atau yang ditugaskan dari pengadilan khususnya. Ya, dosen praktisi ini pertama kali. Jadi tantangan buat teman-teman. Saat membuat proyek, Anda akan diuji satu oleh dosen pembimbing skripsi dari Unima, FH Unima. Yang kedua dosen eksternal. Yang ketiga dari DPL magang. Karena tidak selalu DPL magang akan jadi dosen pembimbing proyek skripsinya. Bukan skripsi ya, proyek yang disetarakan dengan skripsi. Ya, proyeknya apa? Nanti saya jelaskan. Ada 2 jenis proyek yang bisa Anda tulis dan ini saya kira dan saya yakin semua advokat pasti bisa membimbing Anda. Semua pengadilan pasti bisa membimbing Anda. Ya, karena ini pasti setiap hari peran fungsi tugas advokat untuk menyusun ini dan Anda harus belajar banyak ya di 2 tugas nanti. Nah, dosen ini yang akan menguji skripsi, Pak, ujiannya berarti 2 kali itu hanya teknis.
bisa digabungkan dalam satu waktu atau dibuat 2 kali karena prinsip ujian skripsi kita kan terbuka seperti S3. Ya, maka nanti bisa jadi kegiatan magang dan skripsi digabung atau dipisah. Itu nanti tergantung kesediaan mitra. Karena kami memahami sibuknya jam mitra untuk bertugas dan menjalankan kewajiban sebagai salah satu praktisi hukum. Jadi nanti itu hanya masalah teknis waktu saja. Syukur-syukur mitra juga bisa memberikan apa ya dampak terhadap ujian teman-teman nanti. Ya, jadi siap-siap ya teman-teman ya untuk saat magang itu siap menerima masukan dan siap diuji oleh mitra. Ya, ketika DPL-nya misalnya Pak Hari membimbing siapa Anissa Tunjung. Ya, misalnya Anissa Tunjung mengerjakan proyek Anissa di mana? Di Temanggung ya, di tempat Bu Ida ya. Misalnya Anissa membuat proyek tapi konteksnya perdata. Saya kan pidana di sini, jadi saya nggak bisa membimbing Anissa dalam konteks proyek. Nanti SK dekan akan menugaskan dosen dengan konsentrasi perdata ikut membimbing penyusunan proyek. Dari sisi teoritis, dari sisi praktik dan pengalaman atau teoritisnya juga itu dibimbing oleh siapa? DPL dari institusi. Bu Ida mau menugaskan asistennya, terserah Bu Ida. Atau di pengadilan mau menugaskan hakim atau sekretaris pengadilannya, terserah pengadilannya. Yang penting jenengan punya DPL dari institusi, itu kewenangan masing-masing institusi. Kita tidak boleh intervensi. Ya, jadi harus siap dibimbing oleh siapapun nanti ketika sudah magang. Ya, kalau dosennya relevan, Anissa di tempat Bu Ida kok nyusun proyeknya juga masih hukum pidana. Saya sebagai DPL juga bisa sebagai pembimbing proyek. Nanti SK dekannya ya karena ini bentuk penyusunan skripsi juga saya. Tapi kalau berbeda konsentrasi akan diberikan ke Bapak Ibu lain yang memang sesuai kompetensinya agar saya tidak menyesatkan Anissa lah kira-kira gitu. Karena konteksnya perdata kok yang membimbing pidana jangan. Karena masih ada dosen lain yang lebih ya kompeten untuk membimbing Anissa ya. Itu kira-kira penjelasan pertamanya. Saya akan masuk dasarnya apa? Ya, teman-teman di Permen 53 tahun 2023 itu jelas. Mahasiswa S1 sekarang ya tidak hanya menyelesaikan perkuliahan atau pembelajaran di perguruan tinggi diakhiri dengan skripsi saja tidak, tetapi dalam bentuk lain. Kalau Anda di teknik bisa bikin prototipe. Ya, tapi kita di Fakultas Hukum kita bikinnya proyek atau bentuk tugas yang lain yang sejenis ya dengan tugas akhir atau skripsi yang biasa kita susun di sini. Ya, jadi boleh Anda membuat proyek nanti. Wah, saya datang di kantor Bu Ida tadi kok pas kebetulan mau sidang putusan. Ya sudah lakukan dulu kegiatan itu nanti sesuai dengan kompetensi yang mana. Terus di perjalanan karena waktunya panjang ada kasus baru dan Bu Ida melibatkan jenengan misalnya. Atau misalnya di pengadilan lah. Hikam di PN Mungkit juga pas datang kok hakimnya ngajak sudah mau putusan. Ya, ternyata nanti nggak apa-apa start dari tahap awalnya ketika ada perkara baru misalnya. Boleh juga silahkan. Jadi jangan nunggu diurutkan, tapi aktivitas disesuaikan dengan arahan daripada DPA itu dulu. DPL institusi ya, institusi magang gitu ya. Itu yang penting perlu teman-teman pahami. Nah, proyeknya apa sih teman-teman? Nah, sebelum saya masuk ke sana, syaratnya harus sudah lulus seleksi. Ya, saya kira semua yang hadir di sini sudah lulus seleksi. Mengambil SKS skripsi. Kalau Anda tidak mengambil SKS skripsi, tidak bisa membuat proyek yang disetarakan dan diharamkan menyusun skripsi di semester ini. Karena nanti Anda bakal izin dari tempat magang. Tidak boleh. Kami sudah komitmen dengan mitra tidak akan melibatkan Anda dalam kegiatan apapun di kampus selama program magang. Kalau mau izin dengan alasan ke kampus, kami sudah deal dengan mitra harus membawa izin dari dekan, surat izin. Tapi kalau sakit, monggo komunikasi langsung dengan mitra atau hal lain silahkan dengan mitra. Ya, kalau kepentingan apapun harus izin dengan dekan. Ya, nanti surat dekan Anda bawa ke mitra.
untuk izin, menyatakan izin, ya syaratnya itu. Tapi kalau mitra tidak mengizinkan, ya selain dari surat dekan tadi, misalnya mau kawinan lah, mau apalah, maka hak mitra untuk menyatakan Anda lulus atau tidak lulus, memenuhi jam atau tidak memenuhi jam saat magang. Gitu ya. Nah, maka ya selain waktu tadi, syarat Anda mengambil skripsi. Pak, Ulfa nih ngambil skripsi, tapi Ulfa nggak mau penyetaraan. Ulfa maunya nyusun skripsi, kamu nyusunnya semester 8. Jangan sekarang, misalnya ya Pak ya, misalnya. Tapi Ulfa mau bikin project disetarakan dengan skripsi, silahkan disusun dengan mitra saat magang. Ya, tapi ada kewajiban untuk KRS dulu. Ya, sudah mencentang dan terdaftar mata kuliah skripsinya. Ya, karena nanti akan diinput nilai di belakang ya, seperti periode input nilai pada umumnya. Setelah ujian, mitra ngasih nilai A, B, C, D, E, nanti kita input ya nilai angka dan hurufnya ke sistem akan muncul di KRS di KHS teman-teman. Ya, kemudian syarat yang harus dipenuhi agar teman-teman diakui penyetaraan atau konversi proyeknya yaitu dibimbing oleh minimal dari 1 dosen di fakultas, 1 dosen atau pembimbing di lapangan atau dari institusi. Siapapun itu kewenangan mitra yang menugaskan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian proyek ini harus disusun dari bagian program magang. Jadi jangan cari isu di luar konteks magang. Anissa magang di tempat Bu Ida kok nyari studi kasusnya dari tempat lain, nggak boleh. Karena nanti menyusahkan mitra itu. Ya, apa yang sedang Anda jalani? Arahan dari mitra. Mau real kasus yang ditangani atau mitra membuat kronologi kasus yang artifisial sifatnya. Ya, rekayasa misalnya, rekayasa kasus kronologi tolong dibuat LO-nya misalnya gitu. Ya, jadi itu tugas Anda. Nanti mitra yang akan menentukan, tapi jangan menentukan sendiri di luar daripada program magang. Nanti akhirnya kamu akan disibukkan selain aktivitas dari magang. Itu susah nanti. Ya, makanya sambil melaksanakan magang proyeknya, sambil jenengan menyusun proyek ya, sambil menyusun luaran dalam bentuk apa? Yang pertama, penyusunan analisis kasus. Ya, penyusunan analisis kasus lah, studi kasus lah yang bisa disetarakan dengan skripsi. Ya, jadi nanti mitra di pengadilan atau di kantornya Pak Satria misalnya atau yang lain ngasih, oh ini ada kasus sekarang kliennya baru datang antara si A si B, kronologinya begini 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 begini, analisis kasusnya. Ya, boleh yang belum diputus atau boleh yang sudah diputus. Tetapi kami merekomendasikan yang sudah diputus. Agar apa? Nanti memenuhi syarat pertama untuk kejelasan kenapa jenengan memilih itu. Kalau sudah diputuskan bisa dianalisis ternyata ada kontroversi dalam hal apa? Ya, cacat hukum. Ya, atau bahkan putusannya tidak sesuai misalnya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu memilih kasus yang sudah diputus tadi itu? Karena ternyata menimbulkan kegentingan. Ya, misalnya kasus siapa? Sambo sampai rame di level lokal, regional, nasional, internasional. Mau dianalisis boleh, atau kasus yang sudah dihandle oleh kantor advokat Anda sebelumnya, lalu advokatnya meminta untuk dianalisis kasusnya boleh. Ya, atau advokat membuat kronologinya sendiri boleh. Atau yang sedang berjalan juga boleh. Ya, itu yang syarat yang kedua, harus ada uraian kenapa ya Anda memilih kasus tersebut. Atau yang terakhir misalnya karena ada gejala praktik mafia peradilan. Wah, kong kali kong nih kayaknya dari polisi sampai ke hakimnya misalnya gitu. Misalnya ya, maka harus dianalisis nih Mbak misalnya. Mas, sebagai studi kasusnya jenengan gitu misalnya ya. Silahkan. Itu alasan pertama yang harus ada di dalam penyusunan studi kasus. Lalu, apalagi yang harus ada dalam studi kasus? Rumusan isu hukum. Ya, rumusan isi hukumnya. Ya,
Misalnya sudah ada gugatannya, permohonan, dakwaan, dan lain sebagainya, itu dimasukkan di dalam studi kasus Anda. Dasar itulah yang menjadi studi kasus teman-teman. Ya, kemudian itu menjadi dasar untuk merumuskan masalah yang akan dianalisis dari kasus tersebut. Kemudian yang selanjutnya harus ada kajian teori. Saya kira semua yang beracara pasti menggunakan teori. Ya, di dalam menganalisis kasus pasti ada teori yang digunakan. Maka Anda gunakan itu atau sumber yang lain. Misalnya terkait dengan doktrin, undang-undang, jurisprudence dan lain sebagainya harus ada analisis di sana. Ya. Kemudian ya, analisis dari kesemuanya tadi sudah diuraikan sebab kenapa memilih kasus ini, ya, kemudian ada teorinya, ya, lalu Anda lakukan penyusunan argumentasi, ya, analisis dari kasus yang akan dibahas lalu disimpulkan. Ya, benar atau tidak ini ada pelanggaran misalnya cacat putusan yang berkaitan dengan apa, kesimpulannya apa misalnya. Ya, atau benar enggak misalnya terjadi praktek mafia peradilan misalnya kesimpulannya di sana. Ya, atau alasan lain. Jadi alasan untuk memilih kasus yang 3 tadi boleh ditambahkan dengan dasar yang lainnya ketika ada kedalaman analisis yang dilakukan saat Anda magang bersama mitra. Misalnya di kantor Pak Satria argumentasinya, kamu pilih kasus ini karena ada argumentasi ini, maka harus diteliti nih, gitu misalnya. Ya, dari advokatnya juga boleh menambahkan. Jadi tidak kumulatif harus diikuti itu. Ya, bisa ada dasar yang lain. Itu yang pertama, analisis kasus. Analisis kasus bisa dilakukan di pengadilan dan dilakukan di kantor advokat. Ya, nanti berdasarkan proyek magang yang sedang dilaksanakan. Proyek yang kedua yang bisa disetarakan dengan skripsi adalah legal opinion. Pasti semua advokat buat legal opinion, tidak mungkin tidak. Ketika datang mitra, datang klien, pasti langsung dibuat legal opinionnya begini. Ini analisisnya, tidak memenuhi unsur, atau seterusnya. Pasti ada itu nanti legal opinionnya. Legal opinion nanti bisa menyesuaikan dengan yang biasa dibuat di mitra. Makanya jenengan belajar cara menyusun legal opinion dengan mitra. Ya, itu bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah dimiliki oleh mitra, tapi sekurang-kurangnya ya yang kami tetapkan dalam legal opinion harus memuat beberapa hal. Yang pertama, identifikasi fakta hukumnya. Yang kedua, identifikasi masalah hukumnya. Ya, kemudian ada peraturan yang digunakan. Wah, kronologinya ini di dakwaan memenuhi unsur pasal 378 misalnya. Dalam legal opinion ada pasal 378 atau misalnya ada kesalahan bukan 378 seharusnya. Ya, harusnya ini misalnya malah pemalsuan dokumen misalnya. Nah, itu silahkan. Di dalam legal opinion pokoknya harus ada inventarisasi dari peraturan hukum yang digunakan sebagai legal standing-nya teman-teman dalam menyusun LO. Kemudian dilakukan analisis. Ya. Kemudian yang terakhir disimpulkan. Jadi berdasarkan 378 atau pasal yang lain tidak memenuhi unsur atau memenuhi unsur atau bagaimana silahkan. Kesimpulannya nanti seperti apa. Kalau ada yang lebih baik ya silahkan diikuti karena secara praktik pasti advokat lebih memahami ini. Tapi sekurang-kurangnya dari sisi teoritis ketiga poin ini harus, kelima poin ini harus ada dalam penyusunan legal opinion teman-teman. Begitu ya. Jadi kedua proyek ini yang bisa Anda lakukan dan lebih rasional. Saya ketika kemarin berpikir hikam di pengadilan, proyeknya salah satunya bisa menyusun putusan hakim. Walah, bisa ratusan itu putusan hakim. Dari mulai halaman pertama sampai fakta-fakta sampai dengan analisis teori semuanya, walah berat banget Tetapi tuntutan untuk hikam tahu bagaimana cara menyusun putusan hakim
dipelajari tapi tidak untuk proyek karena itu akan sangat memberatkan hikam. Ya, ketika diminta untuk menyusun putusan, wah itu berat sekali. Dan ketika diminta untuk menyusun dokumen lain di advokat, sepertinya masih terlalu berat untuk teman-teman. Maka LO dan analisis kasus inilah ya, yang insya Allah ringan dan bisa memudahkan, bisa dilakukan saat teman-teman melaksanakan magang. Asal serius ikut arahan mitra. Begitu ya, belajar lagi secara teori dan seperti apa ketika Anda mendapati satu kasus yang dianalisis pada saat Anda magang. Saya kira teman-teman sekalian itu untuk panduan konversinya. Lalu selanjutnya saya ingin menunjukkan terkait dengan template studi kasusnya. Kayak gimana sih Pak template studi kasusnya? Ya, ini template studi kasus. Kalau template LO saya tidak buatkan. Kenapa demikian? Insya Allah di tempat mitra semua sudah ada. Ya, LO itu pasti sudah ada. Tapi kalau studi kasus, nah daripada nanti tidak terarah, maka kami buatkan template-nya. Nanti ada judulnya apa studi kasusnya, tadi isu hukumnya, dituliskan maksimal 12 kata, ya sedikit-sedikit saja alasan pemilihan kasus ini kenapa, diuraikan minimal 500 kata minimal loh ya. Jadi ya minimal ini harus terpenuhi. Kemudian norma dan teori diuraikan dalam 1000 kata. Kemudian kronologi kasusnya ini kan 500 kata singkat banget, terlalu sedikit untuk menjelaskan kronologi kasus. Kalau dalam LO bisa lebih dari 500 kata saya kira teman-teman. Ya, kemudian analisis kasusnya dalam 2000 kata, lalu kesimpulan. Nah, inilah nanti yang akan jadi dokumen tugas akhir teman-teman yang secara administrasi akan kami kirimkan ke perpustakaan dan secara hasil pembelajaran inilah yang digunakan untuk menggantikan skripsi Anda. Saat ini arahan dari kementerian skripsi bukan lagi yang prioritas harus skripsi, tetapi kalau mau jadi advokat ya minimal bisa bikin LO, bisa menganalisis kasus. Jadi hakim pun begitu. Jadi kompetensi itu saya kira lebih urgent ya dan bisa disamakan dengan skripsi. Ini kebijakan yang harus kita respon berdasarkan Permen 53 2023 tadi. Ya, teman-teman sekalian, nanti semua dokumen yang Pak Hari tadi tampilkan di sini akan saya masukkan ke Drive. Anda bisa download secara mandiri agar dipelajari, nanti didiskusikan secara kelompok, pengisiannya tetap online ya. Kalau project boleh pengisiannya di print out dulu biar enak gitu ngerjakannya. Ya, jadi pas magang itu ketika Anda dapat forum untuk diskusi dengan mitra, dengan pimpinan instansi atau diwakilkan siapapun, saatnya Anda menuangkan dalam bentuk project dan minta dibimbing. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah hal-hal yang nanti perlu dipenuhi oleh teman-teman. Selain 20 SKS kami tambah plus 6 untuk skripsi. Ya, tetapi 6 skripsi itu tidak bisa secara cuma-cuma, harus melalui project. Ya, jadi skripsi di luar 20 SKS-nya. Ya, nyaman toh? Ya nyaman. Ya, saya kira demikian. Ya, meskipun pada prakteknya pengambilan SKS mata kuliah itu maksimal hanya 24 toh. Ya, tapi nggak ada masalah, nanti kelebihan SKS-nya akan dilakukan pembelajaran setelah magang 1 sampai maksimal 2 minggu. Ya, untuk melengkapi mata kuliah yang ditempuh di semester ini. Kecuali jenengan memang sisa mata kuliah tidak sampai 24, ya nanti nggak usah ada kuliah tambahan lagi di belakang, karena semuanya 20 SKS dikonversi waktu magang, kemudian 6 SKS-nya melalui project. Begitu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya saya silahkan jika ada
teman-teman yang mau berdiskusi. Monggo, Pak, saya Pak izin boleh bertanya. Kam. Kon terkait tadi proyek magang itu eh, himbauan dari Bapak itu harus melakukan KRS skripsi ya Pak. Betul. Sedangkan saya ini full SKS yang saya KRS-in itu full matkul dan menyisakan skripsi di semester 8. Nah, ketika nanti saya penerjunan magang dan ingin mengerjakan proyek tersebut, apakah boleh dilakukan di semester 8 atau gimana ya Pak? Ya, itu yang kemarin sempat kami sepakati, Kam. Hasil dari proyek itu syaratnya di semester ini harus menempuh KRS skripsi. Lah, kemarin kamu mau magang kok nggak ngambil skripsi, piye? Memang strateginya gitu. Iya Pak, jadi strategi saya tuh rencana saya Nah, itu kan. fokus di Nah, ini matkul. masalahnya. Kemarin tuh saya memang sudah menyarankan ke DPL saya, ke DPA saya waktu perwalian kan menyarankan, nek mau magang, saran saya yo skripsi. Tapi kalau jenengan ya tetap nggak mau konversi skripsinya, yo silakan menempuh di semester 8 kan begitu perencanaannya. Ya, itu jadi satu hal yang kemarin sudah kita ingatkan ya saat perwalian gitu. Artinya kalau magang itu ya seharusnya konversinya ke skripsi. Kecuali IPK-nya tidak memenuhi dan tidak bisa mengambil 24 SKS. Nah, itu juga problem ya. Nanti artinya teman-teman setelah magang ya hanya bisa menyusun skripsi di semester 8 satu semester terakhir, dan semester ini tidak perlu ada proyek, hanya melaksanakan kegiatan pemenuhan magang sesuai dengan kompetensi yang 7 tadi. Gitu Hikam, kecuali nanti Pak Dakum mau memberikan kelonggaran begitu ya, proyeknya dilakukan sekarang, penyetaraannya di semester 8 ya, saya nggak tahu ya itu diakui MBKM atau tidak skripsinya, tapi kalau mata kuliahnya diakui MBKM Mas Hikam ya. Nanti saya Baik, pertimbangkan deh Mas Hikam ya, karena pemutusnya bukan saya saja. Ya, baik. secara kebijakan sebetulnya tidak bisa, tetapi kalau melihat fleksibilitas nanti ya agar tidak kaku bentuknya, saya akan diskusi dulu dengan Pak Dakum ya, Ah, dan nanti baik, Pak. minta persetujuan Bu Dekan yang pasti demikian ya, karena kemarin kalau hasil rapat sebetulnya sudah dikunci gitu ya, tapi nanti saya diskusi dulu gitu Kam ya. Kalau untuk konversi kan saya berarti ngambil 24 SKS matkul semua, Pak. Berarti kan yang disetarakan itu maksimal 20. Berarti yang sisa 4 SKS ini yang akan nantinya dipilihkan. Betul, nanti setelah magang akan ada seminggu atau maksimal 2 minggu perkuliahan untuk memenuhi CPL 2 mata kuliah sisanya Kam. Nanti 2 mata kuliah itu kami yang akan pilihkan dari rata jumlah mahasiswa yang ikut magang, mana yang paling banyak dan mungkin diselenggarakan perkuliahannya gitu. Ya, jadi konversinya pun yang penting jenengan sudah KRS lah. Nanti 20 SKS-nya 18 yang ada di semester 7, 2-nya saya ambilkan dari semester yang lain. Kelebihannya kita akan rata paling banyak jumlah mahasiswanya mana agar bisa dikuliahkan. Jadi dosennya nggak ngajar cuma 1 orang gitu. Bisa bisa dari semua yang magang sekarang gitu ya. Kalau ada kelebihan. Baik, Pak. Itu Mas Terima Ikam. kasih. Ya, Pak. Siap. Oke ya, Terima kasih, jadi Pak. nanti ditunggu ya yang masalah tadi ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. siap Mas Ikam. Ada lagi teman-teman yang lain? Sudah jelas ini, berarti nih nggak ada yang ditanyakan nih. Jangan besok nanti kebingungan ya. Ya, tapi Itu Pak yang ujian hasil itu gimana Pak? nah ujian hasil Mas Noval ya. Nanti ujian hasil setelah magang kan kamu akan punya DPL ya, DPL dosen dan DPL instansi. Keduanya akan memberikan penilaian secara lisan nanti ujiannya. Nah, tadi kan cuma masalah teknis, apakah ujian kelulusan magang akan dibarengkan dengan ujian terbuka skripsinya atau proyek skripsinya, itu hanya masalah teknis. Kalau mitra berkenan dipisah, ya kita pisah. Kalau memang nanti pada teknisnya karena kesibukan mitra tadi, ya kita gabung saja ujiannya, tapi secara lisan. Ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang
mungkin akan mitra dan dosen pembimbing tanyakan seputaran apa yang sudah teman-teman lakukan saat magang. Teorinya, kalau ketemu klien begini harus ngapain, kalau teknik menyusun apa misalnya terkait dengan dokumen hukum tertentu itu apa saja strateginya. Nanti hasil pengalaman magang Anda yang akan dikonfirmasi ulang gitu. Jangan-jangan waktu magang masih belum maksimal. Nanti yang menilai itu mitra, kehadiran, keaktifan, ya sampai nilai ujian akhir mitra dan dosen. Tapi bobot paling banyak penilaian tentu ada di mitra. Karena mitra yang selama 3 bulan ke depan ini yang akan membimbing jenengan selama magang. Gitu Mas Dewa, Noval. Nggih, Pak, matur suwun, Pak. Oke, jelas ya. Yang lainnya. Kalau bingung boleh nanya langsung kok ketemu saya kalau ada waktu. Tapi tidak saat jenengan magang. Saya nggak mau ketemu saya dijadikan alasan jenengan untuk bolos magang. Nah gitu ya. Oke, apa silakan. Izin bertanya, Pak. Apa Nasiwa? Maaf keluar dari materi yang tadi. Ini Hmm. terkait besok penerjunan itu kan dosen pembimbing saya kan Budili. Terus punya Hikam itu juga Budili. Tapi di jam yang sama itu gimana ya, Pak? Nah, itu nanti seharusnya jamnya berbeda ya. Kalau Hikam kan instan ini ya kerjasama. Jadi yang menghubungi memang Pak Dakum. Saya minta bantuan untuk teman-teman yang di Mitra Mandiri ya itu semoga bisa lebih fleksibel sehingga Bu Dili bisa bergantian penerjunannya Mas Nasiwa ya. Jadi tolong itu difasilitasi seandainya nanti setelah dari tempat Hikam bisa ke tempat Nasiwa. Saya kira nggak lama kok penerjunan itu hanya mungkin mengantarkan mahasiswa saja sama menyampaikan hasil diskusi kita tadi malam kepada mitra termasuk teknik penilaian. Gitu Mas Nasiwa ya. Nanti komunikasi sama DPA-nya, DPL-nya ya. Biar tidak tabrakan ya, Mas. Baik, Pak. Ya, thank you. Yang lainnya? Saya Pak Bintang Pak mau nanya. Boleh, Tang. Saya kan kebetulan dosen DPL-nya kan Bapak ya Pak. Oh Juga ya, udah diundang berarti kayak mekanisme seluruhnya dan segala berarti ditanyakan ke dalam grup atau Japri Pak? dalam grup aja biar temanmu tahu ya. Oh gitu ya. Mohon arahannya Pak karena ini teman-teman juga kan kita 3 orang gitu. Ini ada canggung-canggung gitu. Yo, Terus saya yang dikorbankan saya nanya sama Bapak gitu. Jadi nanti kalau mau canggung-canggung nanti tersesat kalian ya. Biasa aja saya jam ya, 12, jam 1 kalau masih bangun saya jawab chatnya Bintang. sama Besok Pak. saya penerjunan jam berapa kok belum dikabari ini sama kalian? Ini kebetulan jam 9 Pak. Ini makanya mau langsung konfirmasi ke Bapak. Lah. Jam 9. Ini karena juga dari pihak sananya baru ngabarin tadi habis maghrib gitu Pak. Ya. Jam 11 bisa nggak, Leh? Coba nanti saya konfirmasi ulang ya Pak ya. Ya, jadi jam 11 sampai sebelum jam 1 gitu biar nanti saya bisa balik lagi ke kampus. Siap Pak. Oke baik Pak. Gitu ya, Mas Bintang ya. Ya nanti kalau untuk yang ini saya tadi dijelasin ke Bapak kita mungkin sambil di lapangan dan diisi grupnya aja karena kan pas banget kita DPR-nya Bapak itu jadi Oh, arahannya. siap. Baik Pak, Siap, itu aja Pak. Bintang. Gitu, cukup. Cukup Pak. Oke, Pak, yang izin lain teman-teman. tanya lagi, Pak. Siapa Nasiwa lagi, pilih. Itu kan itu yang tadi saya tanyakan itu mitranya yang minta jam 10 gitu, Pak. Soalnya mitrane juga nguji di Pradi. Jadi minta dibarengin gitu. Maksudnya tetap mintanya jam 10. Iya, minta jam 10, minta dibarengin sama yang Pradi. Pak Satria. Oh, Ya, gitu. Mas Nasiwa. Halo, mungkin saya Nah, jawab Pak ya. Dakum, monggo Pak Dakum teknis. Nah, silakan Ya. Pak. Oke, Pak. Ya, itu simpel aja Mas Nasiwa, nggak usah dibikin pusing ya.
Gini, karena besok kan Nasiwa itu di mana tempatnya Pak Satriwaji ya. Itu sama dengan Pak yang Satria yang ketua mungkin. ya, sama dengan PBH Mungkit karena ketuanya PBH Mungkit itu kan Pak Satrio. Tempatnya Pak Satrio ya ya punya Pak Satrio sendiri ya. Nah, kemarin tadi siang siapa? Kamu juga udah menyampaikan ya. Ah, Ya Pak. tadi yang di PN Mungkit belum ada kepastian jamnya ya tadi ya. Itu em, gini, yang di PBH Mungkit kan ada Pak Krisna ya. Ah, Betul. ada Pak Krisna yang PBH Mungkit. PBH Mungkit siapa di sini? Ada Mbak Ulfa, siapa? Si siapa yang PBH Mungkit? Saya, Itu Pak. Angel Nadia. Angel Nadia. Ya, nanti gini aja. Yang di PBH Mungkit dan tempatnya Pak Satria, nanti dengan Pak Krisna aja sekalian nggak apa-apa. Ya, nanti kalau Bu Dili sudah selesai di PN Mungkit, nanti baru menyusul ke PBH Mungkit atau ke Pak Satria gitu ya. Biar nanti bisa jalan semuanya karena sudah dikonfirmasi di PN Mungkit itu di jamnya kebetulan sama gitu ya, Mas Jiwa ya. Baik Pak. Berarti kita bareng sama Yang di itu, PBH. yang PBH Ya. itu. Ah, nanti Nanti Mas Nasiba nanti komunikasi dengan Bu Dili, juga nggih, nanti dengan Pak Krisna ya. Tolong nanti yang kelompoknya Pak Krisna nanti disampaikan juga ya, karena kondisinya tadi berbarengan waktunya gitu, gitu ya. Insya Allah nanti intinya sama kok, gitu ya, gitu. Itu baik Mas Pak. Terima Nasiba. kasih. Ya, Nggih nanti Pak. sampaikan ke Bu Dili, juga nanti disampaikan tolong yang bimbingannya Pak Krisna yang di PBH nanti biar paham juga nanti akan bareng dengan yang di tempatnya Pak Satria ya, Mbak siapa Mas Nasiwa itu ya. Itu ya. Siap Pak. Itu Siap-siap. Makasih Pak. bisa dipahami Mas Nasiwa? Siap Pak. Oke, ya, oke. Ya, Mas Sun. Ya. Ya, silakan yang lain. Barangkali masih ada yang mau disampaikan terkait dengan tadi teknis ya untuk pengisian apa namanya konversinya ya atau isian-isian tadi matrik itu ya. Oke. Silakan yang lain. Ada yang mau disampaikan lagi atau sudah jelas semuanya ya? Sudah jelas semuanya ya? Kalau tidak ada yang bertanya ini. Pak Hari, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup kira-kira Pak Hari? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Tapi kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan, teman-teman. Ya, barangkali nanti kalau pas pengisian gitu ya Pak Hari ya, kalau nanti pas praktik langsung begitu mungkin baru tahu oh ini gimana gitu ya mengisinya ya. Nanti bisa suatu saat nanti insya Allah bisa dijelaskan kembali ya atau apa namanya diberikan informasinya. Atau nanti ini kan direkam ya Pak Hari ya, nanti mungkin bisa diputar-putar ya teman-teman semuanya. Kalau masih ada kebingungan nanti bisa diputar videonya begitu. Oke. Gitu. Kalau tidak ada atau belum ada yang bertanya, ini sekaligus saya pengumuman ya, ada tambahan lagi. Iya, ya ada di sana dulu. Ya, sama Mas duduk di sana. Nah, ya. Pada saat besok penerjunan, ini tolong saya tadi belum menginformasikan ya, tolong minta difoto ya, yang menarik mungkin. Ya, foto yang candid gitu ya, pada saat penerjunan. Kemudian juga nanti bisa fotonya pada saat di dalam ruangan atau boleh di luar ruangan ya, yang ada tulisannya itu. Itu. Yang penting nanti ada fotonya dan semuanya nanti ke foto ya. Nanti bisa minta tolong mungkin ada pegawainya di sana gitu. Nanti biar apa namanya menjadi laporan ya. Laporan saya juga untuk kegiatan ini. Juga nanti teman-teman
eh, apa namanya nanti silakan foto sendiri-sendiri ya di tempat magang, yang mana nanti akan diunggah di akun IG-nya masing-masing dan juga nanti tag IG-nya Eva ya nanti sebagai syarat salah satu lampiran kegiatan magang ya. Ini kemarin saya lupa untuk menyampaikan ya. Mas Tolong nanti Bram. ya foto sendiri-sendiri secara pribadi di tempat magang yang itu nanti akan diunggah di IG-nya masing-masing. Kemudian nanti tag Eva, tag IG-nya Eva supaya nanti juga menjadi apa ya iklan lah begitu ya. Ini karena setiap tahun juga teman-teman di kegiatan magang ataupun kegiatan PKL juga wajib untuk mengetag Eva-nya IG-nya Eva gitu ya. Itu barangkali tambahan. Sekali lagi saya ingatkan eh, teman-teman tolong aktif komunikasi dengan DPA ya, DPL ya. Ya, karena tadi saya sudah menginformasikan terkait dengan waktunya. Ya, silakan komunikasi. Teknisnya mau ketemuan di mana, ya, dan juga waktunya Untuk silakan komunikasi. Jangan sampai ketika besok pagi sudah mau pelaksanaan bingung, gitu ya. DPA-nya nunggu di kampus, ya, kalian sudah nunggu di tempat magang, gitu ya. Nah, nanti tidak ketemu, begitu ya. Tolong disampaikan, dikondisikan supaya besok pagi sudah bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Mungkin itu tambahan saja, Pak Hari. Sebelum saya tutup, barangkali silakan masih ada kesempatan untuk Pak bertanya. Dugum izin bertanya Pak Dugum. Ya, boleh silakan Mas Zulham Pak itu untuk Maulana. fotonya itu hanya berlaku sekali atau untuk beberapa kali Pak untuk laporannya Pak? Ya, untuk laporan itu nanti setiap kegiatan Mas, tidak hanya satu kali Mas. Ya, jadi nanti setiap kegiatan juga difoto ya Mas. Mungkin pas Mas Zulham mengerjakan apa, kemudian mungkin juga diajak sidang di apa pengadilan begitu ya, atau sedang mendampingi klien di luar gitu ya, atau sedang eksekusi barangkali ya di luar ruangan begitu ya itu di apa di foto ya Mas, foto kegiatan. Ya setiap kegiatan yang Mas Zulham lakukan, teman-teman lakukan itu difoto, didokumentasi. Atau dulu itu pas mungkin dia ada kasus apa perebutan tanah ya waris itu difoto di lapangan melihat itu ngukur tanah itu ada juga yang begitu ya. Ya silakan nanti di apa di difoto didokumentasikan semua kegiatan yang ada gitu ya. Oke Pak, berarti Itu Mas setiap Zulham. kalau ada momen ya Pak. Gimana Mas Zulham? Berarti fotonya kalau setiap ada momen penting difoto Ya, buat laporan ya Pak. Oke Pak, terima ya, kasih Pak. ya, betul, betul Mas Zulham. Momen yang mungkin berbeda, ya, di dalam ruangan atau pas di luar ruangan kegiatan apa gitu ya, atau pas sidang gitu, itu difoto ya Mas Zulham ya. Kalau pas lagi diajak makan-makan itu ya bolehlah difoto tapi untuk pribadi saja. Mungkin Kalau lagi diajak, ini Pak, ya, salam mungkin lagi tempel, diajak foto makan nggak Pak? bareng gitu ya, itu enggak perlu ya. Gimana Mas Bintang? Ada yang salam tempel, nah itu kita foto nggak Pak? Salam tempel ketemu klien. Parah si Bintang nih memang sukanya payah dia, Pak. Nggak usah ditanggepin. Ya, kalau 24 salam miliar, Bin. tempelnya sama ya, salam tempelnya sama DPL ya perlu ya biar Mas Bintang aja yang tahu ya. Ya, gitu Mas Bintang. Atau mau saya mau disalami tempel gitu ya, boleh difoto ya, tapi jangan di-share. Ya, gitu Mas Bintang. Izin bertanya Yang Pak. pokoknya foto terkait dengan kegiatan lah gitu ya. Kalau di luar kegiatan yang apa yang pokok itu ya tidak perlulah gitu ya. Atau lagi makan siang diajak sama apa pengacaranya atau advokatnya atau sama Pak Hakim itu ya tidak perlu difoto gitu ya. Gitu. Pak, izin bertanya Itu Pak. Mas Bintang dan teman-teman semuanya. Halo Ya, Pak, siapa lagi nih? Siapa ini? izin bertanya. Siwa Pak. Mas Siwa lagi. G. Itu terkait upload Ya, foto yang ya pas silakan Mas. penerjunan itu yang di tag FH Unima itu diberi caption apa enggak ya Pak? Apa captionnya apa gitu? Ini, Ya Pak nanti Dugum. akan
Ya, nanti diinfokan lagi, Mas. Yang tag Pak Eva Dakum, itu. Termasuk nanti saya ada bantu Pak Dakum biar linknya. lebih sederhana, enak nih Pak Dakum. Ya, Nah, teman-teman, biar tidak mengganggu feednya jenengan di Instagram, di TikTok atau yang lainnya. Kalau mau enak dan sederhana, Mbok kan satu kelompok ada 3 orang atau yang 1 orang, yo bikin hmm. Instagram dibuat nama kelompok bintang itu misalnya Bintang Jaya Agung misalnya nama kelompok magangnya. Nanti setiap bintang disalami tempel tadi difoto, dibuat caption, misalnya nanti pas dibutuhkan saat laporan tinggal di screenshot atau dilampirkan link media sosialnya malah bagus. Gitu aja, jangan dibikin ini yo Pak Daku main cuman teknis itu aja. Jadi momen-momen jenengan ketika magang itu Ya, dokumentasikan. Nanti bintang ketemu hakim misalnya gitu ya. Yo difoto gitu kan. Yo nggak apa-apa ya, diupload gitu ya. ya. Ya Itu tuh aja Pak. teknis saja sederhana ya, Mas Bintang. Mas Nasiwa ya. Itu, Mas. Cukup ya? Iya, Pak. Itu Pak. Hmm. Ya. Nanti untuk yang Twibonya, yang captionnya nanti akan dibuat sama Mas Ahmad ya. Tidak harus hari pertama. Nanti biasanya hari pertama itu kredit. Ya nanti di akhir, di tengah-tengah aja Mas. Itu nggak apa-apa. Ya. Biar kalian fokus dulu kegiatan penerjunan sama eh, pengenalan lingkungan begitu ya. Nanti kalau saya jelaskan di awal nanti tidak malah do bingung. Ya, itu gampang aja Mas itu. Ya, itu Mas. Ya, sudah cukup atau masih ada yang lain? Silakan. Pak pesen tuh ibonya yang bagus ya Pak desainnya. Mbak Akrim, kayaknya mau bertanya nih Mbak Akrim. Enggak ya? Gimana Mas? Enggak, Pak. Ya, baik kalau sudah cukup kita akhir aja ya. Insya Allah sudah terjawab semuanya dan sudah paham semuanya ya. Pak, saya mau Halo? tanya lagi Pak. Saya kan tadi kan ketinggalan bentar Pak. Itu timeline yang buat besok itu Pak penerjunan terus yang observasi tadi ngisi itu Pak. Itu saya tadi Timeline apa ketinggalan Mas? soalnya. Besok itu Pak penerjunan kan penerjunan. Terus habis itu ngapain lagi. Terus yang ngisi itu loh Pak yang 3 hari observasi itu loh Pak. Mm-mm. Itu Template-nya gimana Pak? gimana Saya kan maksudnya? tadi Ya 3 hari mekanismenya itu Pak. Mas. Ya 3 hari itu. Ya nanti sama saya aja Mas. Ya Oke DPL-nya Pak. saya toh. Nggih, Nah nggih, Pak, biar nggih, nanti nggih. teman-teman nggak ngulang lagi kamu ya terlambat nanti ya. Ya Pak. Itu Nggih. Mas Noval ya. Nanti Iya Pak. dengan saya aja nanti biar nggak teman-teman nanti nggak nunggu lama gitu ya. Nggih, nggih Pak, nggih, nggih. Silakan yang lain. Sudah. Nggak ada dokumen-dokumen yang dibawa atau Pak besok Pak? Silakan yang lain. Barangkali masih ada yang mau disampaikan. Dokumennya saya yang membawa DPL-nya. Oh iya Pak, nggih, nggih Pak. Iya Pak. Ya, DPL-nya yang membawa. Ya. Mm. Cukup? Cukup ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Halo? Sudah cukup semuanya? Cukup, Pak. Insya Allah cukup Pak. Cukup? Oke, Mbak Wid. Ya, baik. Kalau mungkin nanti malam ada yang mau bertanya, itu silahkan ya di grup atau japri saya gitu ya. Barangkali baru ketemu pertanyaannya begitu ya. Ini coba saya mau pastikan, semua kelompok apakah ada yang belum menghubungi DPL atau belum bikin grup? Ada nggak ini? Supaya pasti. Ada nggak? Sudah bikin semuanya ya? Sudah komunikasi juga semuanya dengan DPL ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau belum, silakan segera ya. Silakan segera menghubungi DPL-nya. Karena tadi sore juga ada DPL yang bertanya kepada saya, katanya belum ada yang menghubungi gitu ya. Oke, silakan segera supaya besok pagi sudah oke, tinggal ketemu
di lokasi atau nanti mau bareng juga boleh gitu ya. Gitu. Yang penting sudah waktunya sudah pas, sudah tidak bingung lagi gitu ya mau jam berapa ketemuannya gitu ya. Baik, cukup kalau sudah dirasa cukup kita akhiri. Pak Hari, terima kasih yang sudah menyampaikan tadi banyak panjang lebar ya kaitannya dengan pengisian tabel konversi tadi. Juga tadi termasuk luaran ya yang bisa disetarakan dengan skripsi. Juga tadi ada yang tadi semester ini belum mengambil skripsi ya. Terus gimana? Ya insya Allah nanti akan didiskusikan kembali di pimpinan ya. Insya Allah mudah-mudahan intinya teman-teman itu ya akan diberikan yang terbaik lah gitu ya. Yang penting selama itu bisa dijalankan ya atau dipilih atau nanti ditentukan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Tentu juga Bapak Ibu pimpinan juga akan memberikan yang terbaik lah begitu ya. Itu mudah-mudahan teman-teman semuanya besok penerjunan berjalan lancar semuanya sampai dengan akhir, sampai dengan laporan, ujian, bahkan juga nanti luaran untuk penyetaran skripsi begitu ya. Kalau ada apa-apa silakan hubungi di grup besar itu atau boleh langsung japri ke saya gitu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat istirahat. Insya Allah besok semuanya lancar ya.